Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tutor dan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkumpul di kegiatan hari ini dengan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpidato dan belajar untuk mengurangi rasa overthinking yang berdasarkan dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Teman-teman, mungkin setiap orang pasti pernah mengalami overthinking karena kita terlalu memikirkan orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain, takut gagal, dan kita takut khawatir akan masa depan, serta kita tidak pernah merasa cukup akan diri kita. Hal-hal seperti itu memang terlihat seperti sederhana, namun jika dibiarkan secara terus-menerus, itu dapat membuat pikiran kita terasa lelah, capek, dan bahkan bisa terkena penyakit mental. Oleh karena itu, dalam pidato kali ini saya mengajak teman-teman untuk lebih bijak dalam memilih hal-hal yang harus dipikirkan atau tidak dipikirkan, dan hal mana yang sebaiknya tidak perlu untuk dibebani. Overthinking merupakan sesuatu hal yang dapat membuat seseorang merasa terlalu lelah dalam memikirkan sesuatu secara berlebihan. Biasanya hal-hal seperti itu muncul dari hal-hal buruk seperti trauma masa lalu, kekhawatiran akan hal-hal yang belum pasti terjadi. Biasanya overthinking sering terjadi pada usia remaja karena adanya faktor tekanan sosial, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, tuntutan pekerjaan, hubungan pertemanan, bahkan hingga standar hidup orang lain itu dapat membuat kita overthinking. Mungkin kita sering menemukan di lingkungan sekitar kita banyaknya anak muda yang mengalami kecemasan mental dan tekanan mental akibat lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Kementerian Kesehatan juga menjelaskan bahwa overthinking itu merupakan hal yang tidak baik, apalagi jika kita diamkan secara lama dan tidak kita kelola dengan baik, akan berdampak pada fisik dan mental kita. Artinya, overthinking itu bukan hanya masalah pikiran kita, tapi overthinking itu dapat mengganggu kepada kegiatan kehidupan sehari-hari kita semua. Dari pengalaman pribadi saya dalam membaca sebuah buku seni untuk bersikap bodo amat, dari buku tersebut saya banyak belajar. Buku tersebut dapat membantu kita untuk memfilter mana yang harus kita pikirkan dan mana yang harus tidak kita pikirkan. Contohnya, hal-hal yang tidak berdampak sama sekali untuk hidup kita, itu kita tidak perlu pikirkan terlalu berlebihan. Pesan penting dari buku tersebut adalah energi kita tuh terbatas sebagai manusia. Sehingga jika energi tersebut kita pakai untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu, maka kita akan kehilangan fokus terhadap hal-hal yang menurut kita lebih penting di hidup kita. Misalnya, daripada kita memikirkan pendapat orang lain, lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri. Dan daripada kita takut gagal dengan apa yang sedang kita jalani, lebih baik kita menikmati prosesnya dan menjalani setiap prosesnya. Meskipun judulnya bodo amat, tapi bukan berarti kita benar-benar bodo amat seperti malas, cuek, dan tidak peduli akan kehidupan kita. Namun, bodo amat di sini tuh berarti kita harus memfilter apa yang benar-benar tidak berpengaruh sama sekali pada kehidupan kita, itu tidak perlu kita pikirkan secara berlebihan. Pertama, kita harus mengenali apa yang bisa kita kendalikan. Kedua, kita harus membiasakan diri untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketiga, fokus pada hal-hal yang memang benar-benar penting. Keempat, kita harus berani menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak benar-benar sempurna. Keempat hal tersebut merupakan sebuah cara untuk mengurangi overthinking. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat menjadi pribadi yang lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan apa kata orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, dapat disimpulkan bahwa overthinking dapat membuat diri terasa lelah
dan dapat membuat mental juga terasa lelah jika tidak diatasi dengan benar. Melalui pesan yang terdapat dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, kita diajak belajar untuk memfilter apa yang harus kita pikirkan. Dan semoga dari pidato ini kita semua dapat belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih mudah tidak terbebani akan hal-hal yang tidak penting. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pidato ini. Mohon maaf bila terdapat ada salah kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.